Shalom, Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Selamat pagi kembali bersama kami Harmoni Injil, menyapa kita dengan doa dan renungan pagi hari. Sebelum kita melanjutkan renungan kita, mari kita berdoa. Segala pujian, syukur, hormat, kemuliaan, dan keagungan hanya bagi-Mu ya Tuhan. Atas segala kasih dan kemurahan-Mu yang tak pernah habis bagi kami. Engkau menyatakan kasih dan kemurahan-Mu, cinta kasih Tuhan bagi kami. Kau melawat dan menjaga tidur kami ya Tuhan. Hingga pada kesempatan pagi hari yang indah ini, kami boleh datang kepadamu untuk boleh membawa syukur kami, berdoa, bahkan mendengarkan renungan. Berikan kami hikmat dan kebijaksanaan, bahkan sukacita surgawi untuk boleh menyambut kebenaran firman Tuhan. Kami siap bersama-sama untuk boleh menikmati renungan Tuhan. Bekerjalah Engkau bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kasih Tuhan, damai Tuhan melingkupi kita semua. Tema renungan kita pada kesempatan pagi hari ini, Yesus sanggup memulihkan. Yesus sanggup memulihkan. Mari kita ambil Alkitab kita, karena kita akan baca kebenaran firman Tuhan dari Yoel 2 ayat 25. Yoel 2 ayat 25. Demikian kebenaran firman Tuhan. Aku akan memulihkan kepadamu tahun-tahun yang hasilnya dimakan habis oleh belalang pindahan, belalang pelompat, belalang pelahap, dan belalang pengerip. Tentaraku yang besar yang kukirim ke antara kamu. Kami bacakan kembali. Aku akan memulihkan kepadamu tahun-tahun yang hasilnya dimakan habis oleh belalang pindahan, belalang pelompat, belalang pelahap, dan belalang pengirip. Tentaraku yang besar yang kukirim ke antara kamu. Amin. Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus, tentunya kita mengetahui tentang bangsa Israel. Bangsa di Alkitab yang bagaimana perjalanan mereka begitu panjang. Banyak hal yang mereka lewati dalam perjalanan mereka mengikut Tuhan. Bahkan di saat mereka pun tidak percaya, mereka bersungut-sungut. Ketika pun Tuhan telah menunjukkan kuasa-Nya, keajaibannya, keluar biasaannya di hadapan mereka. Dan karena pelanggaran dan dosa-dosa yang sudah terlalu banyak, terjadilah macam-macam bencana, bahkan kerugian-kerugian dalam hasil ladang bangsa Israel pada waktu itu. Seperti kebenaran firman Tuhan yang telah kami bacakan tadi, bahwa berbagai belalang menghabiskan hasil pertanian mereka. Ada di sana belalang pengirim, belalang pindahan, belalang pelompat, dan juga belalang pelahap yang secara bergantian menghabiskan panen mereka. Bahkan Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus, tidak cukup sampai di situ saja. Pohon-pohon anggur mereka, ara mereka, delima, kurma, apel mereka, dan yang lain-lain rusak, musnah. Alkitab mencatat dalam Yoel 1 ayat 10, ladang sudah musnah, tanah berkabut sebab gandum sudah musnah, buah anggur sudah kering, minyak sudah menipis. Apa yang dialami oleh bangsa Israel, Bapak Ibu Saudara, ibarat pepatah, sudah jatuh tertimpa tangga pula. Berbagai macam-macam kesulitan, kesukaran hidup yang boleh datang silih berganti menghadang mereka akibat dosa-dosa mereka sendiri. Dalam situasi-situasi buruk itu, boleh Tuhan izinkan terjadi dan menimpa mereka, bangsa Israel, Bapak Ibu Saudara. Bukan berarti Yesus tidak mengasihi mereka, Allah tidak mengasihi mereka. Tetapi dengan apa yang boleh kita lihat, sebagaimana mereka adalah bangsa yang tegar tengkuk untuk mendidik dan menegur supaya mereka
segera menyadari kesalahannya. Dengan firman Tuhan berkata, berbaliklah kepadaku dengan segenap hatimu, dengan berpuasa, dengan menangis, dan dengan mengadu. Koyakkanlah hatimu dan janganlah pakaianmu. Berbaliklah kepada Tuhan Allahmu, sebab Ia pengasih dan penyayang, panjang sabar, dan berlimpah kasih setia, dan Ia menyesalkan hukumannya. Bagaimana dengan kita saat ini? Apakah kita mengalami berbagai kesulitan? Ada perkara-perkara yang tak kunjung selesai, terpecahkan Bapak Ibu Saudara, atau sakit penyakit yang tak kunjung sembuh, atau masalah ekonomi, ataupun itu keluarga yang berantakan. Ada di sana anak-anak yang nakal, yang suka memberontak. Bisnis, apapun itu pekerjaan tangan kita yang belum berhasil. Seperti kisah mereka ini. Mungkin kita tidak tanggap atau kurang peka terhadap teguran Tuhan atas kita. Keadaan yang buruk ini terjadi mungkin karena kesalahan dan dosa-dosa kita. Dosa Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Sehingga tadi belalang-belalang itu merusak dan memporak-porandakan ladang kita. Artinya datang masalah, datang perkara-perkara. Mari segera datang kepada Tuhan. Datang menghampiri Dia dan memohon pengampunan kepadanya. Janganlah lari dan menyalahkan Dia. Tuhan tidak ingin kita semakin jauh dari jalan-jalannya. Yesus itu Maha Kasih, dan bila kita berbalik kepadanya dengan segenap hati kita, yang sungguh-sungguh tidak setengah-setengah, Yesus akan mengampuni kita. Yesus akan memulihkan hidup kita. Dan segala keadaan kita, kerinduan hati kita, bisnis, keluarga, anak-anak, engkau yang masih muda, masa depanmu, keadaanmu sekarang ini, engkau remaja ke engkau, pemuda-pemudi ke engkau, atau engkau yang memerlukan, yang membutuhkan jodoh, yang merindukan jodoh, keluarga yang merindukan keturunan, Tuhan akan memulihkan engkau. Datang kepada Tuhan, tanyakan kepada Allah, apa sebenarnya yang terjadi? Bagaimana sebenarnya perjalanan kita di hadapan Tuhan? Bertobat adalah kunci daripada pemulihan yang sesungguhnya. Datang kepada Tuhan. Jangan kita berjalan seperti tidak ada yang salah. Kita santai-santai, kita berpangku tangan. Padahal ada masalah, ada hal yang harus kita selesaikan. Mari saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, kami percaya lewat renungan ini kita akan datang kepada Tuhan, bertanya kepada Allah, tersungkur di bawah kaki Tuhan dan bertanya kepada Allah, menyerahkan segala keadaan kita, bahkan minta ampun. Itu yang menjadi utama. Kita datang kepada Tuhan dengan tekun dan setia. Amin. Mari kita berdoa. Segala pujian, syukur, hormat, kemuliaan, dan keagungan hanya bagi-Mu ya Tuhan. Segala kasih-Mu sajalah Tuhan yang boleh memberikan kami waktu dan kesempatan untuk boleh berdoa bersama-sama, bahkan menikmati, menyantap kebenaran firman Tuhan. Bahwa bertobat adalah kunci pemulihan dari segala keadaan kami. Kami percaya akan ada pemulihan-pemulihan dalam segala keadaan hidup kami. Situasi hidup kami, sesulit apapun perkara-perkara yang ada, kami akan datang bersandar kepada, berseru kepada Tuhan, bahkan bertanya kepada Tuhan, bahkan kami senantiasa bertobat, minta ampun kepada Tuhan, bertanya kepada Tuhan yang menjadi utama. Sebagaimana bangsa Israel, Kau berfirman agar mereka berbalik kepadamu dengan segenap hati mereka, dengan berpuasa, dengan menangis, dengan mengadu. Demikianlah anak-anak Tuhan datang kepadamu. Demikianlah kami ya Tuhan dengan sungguh-sungguh datang kepadamu. Bahkan hari ini kami serahkan perjalanan kami, langkah kaki kami, hidup kami Tuhan sepanjang hari ini. Agar Tuhan yang memberkati, Tuhan yang melawat segala pekerjaan tangan Bapak Ibu kami, Tuhan berkati, buat berhasil ya Tuhan jerih payah mereka, kerinduan mereka.
jauhkan sakit, penyakit, bahkan malapetaka kemanapun kami melangkah. Tapi berkat Tuhan, damai Tuhan, jadikan kami berkat Tuhan sepanjang hari ini. Bahkan di hari-hari depan, berikan kami panjang umur. Berikan kami hikmat, kebijaksanaan, agar kami menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk boleh mengabarkan kabar baik. Terima kasih Tuhan. Ampuni dosa, kekurangan, kelemahan, ketidakmampuan kami, agar kami layak menerima setiap berkat-berkat Tuhan yang telah Tuhan sediakan, yang telah Tuhan rancangkan bagi orang-orang yang setia terus berseru-seru kepadamu. Terpuji nama Tuhan, kekal abadi sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.